lokal dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang jaringan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Baiklah anak-anak, mari kita simak. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa organisme terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah organisme bersel satu atau uniseluler dan organisme bersel banyak atau multiseluler. Tanaman termasuk dalam organisme bersel banyak atau multiseluler. Sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Dan sekelompok jaringan yang melakukan beberapa fungsi akan membentuk suatu organ. Organ pada tanaman contohnya adalah akar, batang, dan daun. Ada dua jenis jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristematis. Ia memiliki sel pembagi yang sangat aktif, memiliki sitoplasma yang padat dan berbeda inti untuk melakukan pembelahan. Jaringan meristem memiliki dinding yang tipis dan mudah membelah. Vakuolanya sangat kecil karena tidak perlu menyimpan apapun untuk waktu yang lama. Berdasarkan letaknya, terdapat tiga jenis meristem. Yang pertama adalah meristem apikal yang terletak di ujung batang dan ujung akar. Fungsinya adalah untuk memperpanjang tanaman. Yang kedua adalah meristem interkalar yang terletak di pangkal ruas batang. Dan yang ketiga adalah meristem lateral yang terdapat sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Pada meristem lateral ini terdapat kambium yang berfungsi untuk memperbesar batang. Yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Bagaimana jaringan dewasa ini terbentuk? Jaringan yang kehilangan kemampuan untuk membelah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Jaringan dasar sederhana dibagi menjadi tiga, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang pertama adalah parenkim, yaitu jaringan yang memiliki sel-sel penyusun yang renggang sehingga memiliki banyak ruang antar sel. Pada parenkim ini terdapat klorenkim yang memiliki klorofil dan disebut klorinheimer yang membantu dalam proses fotosintesis. Kemudian ada airenkim memiliki ruang udara yang terdapat pada tanaman air untuk mengapung. Disebut Ehrenhammer, parenkim ini ditemukan di seluruh bagian tanaman, baik itu akar, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya adalah kolenkim. Kolenkim ini tersusun atas sel-sel yang masih hidup berbentuk poligon dengan sudut menebal. Kolenkim ini berfungsi sebagai penguat tanaman sehingga saat terjadi goncangan tanaman akan fleksibel dan bagian-bagiannya dapat melekuk tanpa putus, misalnya pada tangkai daun dan pada ranting. Yang ketiga adalah sklerenkim. Terdiri atas sel-sel yang telah mati dengan dinding sel yang tebal. Sklerenkim ini terdapat pada organ tumbuhan yang sudah tidak melakukan pertumbuhan dan perkembangan.
Sklerenchyme terdapat pada cangkang biji, kemudian serat kayu, sekam, dan sabut kelapa. Jadi jaringan permanen terdiri atas 3, yaitu parenchyme, collenchyme, dan sklerenchyme. Selanjutnya adalah jaringan permanen kompleks. Jaringan permanen kompleks merupakan jaringan pengangkut yang terdiri atas silem dan phloem. Yang pertama adalah silem. Sebagian besar ini terdiri atas sel-sel mati yang melacak serat pembuluh. Silem berfungsi untuk mendistribusikan air dan mineral dari dalam tanah, yaitu dari akar menuju ke bagian tumbuhan lainnya hingga ke daun. Selain itu, silem juga berfungsi untuk mendukung mekanis bagi tumbuhan. Selanjutnya adalah phloem yang berbentuk seperti saringan tabung, yang berupa sel konduktor yang didukung oleh sel pendamping. Fungsi dari phloem ini adalah mengangkut dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi jaringan pada tanaman dibagi atas. Yang pertama, jaringan meristematik, yaitu jaringan apikal, interkalar, dan lateral. Kemudian jaringan permanen yang terdiri atas jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Selain itu, terdapat jaringan spesial pada tumbuhan, yaitu jaringan khusus yang terdapat di luar tumbuhan, baik itu pada akar, batang, maupun daun, yaitu epidermis yang berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari luka, kehilangan air, maupun infeksi mikroba. Beberapa epidermis dimodifikasi menjadi duri dan rambut akar untuk penyerapan air yang lebih terjangkau. Selain itu, di sisi bawah epidermis daun ini terdapat yang namanya stomata atau mulut daun yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Ketika pohon telah tua, maka lapisan luar menjadi padat dan membentuk gabus. Terdapat ruang antar sel untuk mencegah kehilangan air yang dibentuk oleh meristem sekunder dan menggantikan kulit ari. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai jaringan pada tumbuhan. Seperti biasa, untuk absen kalian silahkan kalian like video ini. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian tetap terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Seperti biasa, di akhir video ini Bapak akan memberi kalian tugas. Silahkan kalian kerjakan tugas ini di buku kalian, kemudian kalian fotokan dan kalian kirim menggunakan Google Classroom. Oke, bagi yang ingin bertanya silahkan kalian ketikkan di kolom komentar. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.